Yang ngomong siapa? JPO atau? Kuasa hukum Reza Gladys bang. Ya. Kalau saya ya sebagai pengacara dokter O, memang dari dulu pengacara RG itu memenjarakan dokter O. Saya nggak tahu mereka dendam apa sama dokter O. Mereka ini bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim, bukan. Tapi terus biar dokter Oki itu harus dikatakan terlibat gitu. Makanya saya bilang sama itu pengacara dokter RG ya, yang bicara tuh pengacara dia ya. Iya, pengacaranya, suruh belajar hukum lagi, karena hubungan hukumnya nggak ada. Ketika dokter Oki tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia pertemukan, lalu apa yang mau dituntut? Kecuali kita kasih 100.000 ke 200.000, itu namanya turut serta menikmati hasil kejahatan. Lalu apa yang kejahatan? Ingat, RG lebih kenal duluan dokter Oki daripada Nikita Mirzani. RG itu lebih temanan dulu sama dokter Oki loh. Makanya dia berani bertelepon WA dokter Oki bertemu sama Nikita Mirzani. Dan dokter Oki tidak dalam kapasitas diundang untuk menerima duit tersebut atau menikmati hasil kejahatan. Kalau mempertemukan orang, apa itu kejahatan? Itu bukan suatu kejahatan. Jadi tidak usah bawa nomor dokter Oki terus itu loh. Apa sih dendam kamu sama dokter Oki? Ya kan? Ini kan kita sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya sudah, ikuti aja proses ini kita. Kalau juga polisi kan status dokter Oki sampai hari ini kan masih terlalu. Kecuali polisi naikin dia sidik jadi tersangka mungkin. Oh ini faktanya kan dokter Oki belum pernah jadi tersangka, naik sidik aja enggak. Karena apa? Karena tidak cukup bukti bahwa dokter Oki adalah bagian dari kejahatan itu. Kalau bagian dari mempertemukan, iya. Yang tahu tentang pertemuan itu, iya. Tapi bagian dari menikmati kejahatan atau bagian daripada merancang kejahatan itu bukan. Itu bukan. Tapi digadang-gadangkan kan selama ini dokter Oki adalah dalang dari Niki akhirnya terjerat hukum saat ini dan otak dari segalanya. Ini gimana bang? Kalau menurut saya dalangnya sebenarnya RG sendiri. Kenapa? Karena dia yang berkali-kali menghubungi dokter Oki untuk bertemu sama Nikita Mirzani. Ada kok ya teleponnya, video callnya lengkap, ada di filenya dokter Oki kok. Nah, saya pengacara dokter Oki, saya tahu persis dokumennya. Sampai mau dibantah. Ini yang harus kita buka ke publik gitu. Jadi tidak ada namanya dokter Oki terlibat dalam kejahatan yang terjadi. Yang ada dia hanya mempertemukan dua sahabat, RG sama NM sama Maidil, itu aja menghubungkan. Dan itu pun bukan dokter Oki yang pertama-tama minta ke RG, yang berkali-kali minta ke dokter Oki untuk bertemu sama kita. Ingat loh, dalam hukum itu tidak bisa kita berlaku surut. Yang menghubungi siapa? Kan itu yang menghubungi pertama kali siapa? RG untuk bertemu sama kita untuk satu pekerjaan namanya endorsement dan dibayar, dan akhirnya benar dari ini kita minta 5M jadinya dari 4 miliar. Apa yang terjadi? Itu namanya undang-undang tenaga kerja lari. Kemarin juga setelah putusan, pengacara tersebut bilang bahwa putusan majelis hakim 4 tahun ini karena ada oknum O gitu bang yang terlibat bang. Maksudnya nih saya juga nggak ngerti nih bang apa yang dimaksud oknum O terlibat nih di dalam putusan itu gimana bang? Oknum O itu bisa Oreo atau kita tidak tahu kan? Dia nggak mau menyebutkan secara jelas, cuma dia kasih tahu itu siapa, Oki atau siapa. Ini kalian orang semua tahu lah begitu orang bang. Kan ngomongnya kan takut-takut itu loh. Apa sih yang ditakutin? Kalau orang tidak merasa bersalah, tidak mungkin tidak menyebut namanya, jemput aja. Bahwa dokter O itu terlibat, dokter O itu faktanya kan benar. Polisi saya sampai hari ini tidak bisa tingkatkan status dokter O. Kenapa? Karena kurangnya alat bukti. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti loh. Nah, kalau saksi juga semua menyatakan dokter O tidak pernah menerima apa-apa, lalu ada petunjuk tidak ada, dokter O menyatakan bahwa dia mau minta duit sekian atau minta duit ke sini. Tidak. Yang ada RG yang berkali-kali berulang kali menghubungi dokter Oki untuk mau bertemu Nikita Mirzani. Itu fakta. Mereka tidak bisa bantai. Lalu yang menghubungi siapa? Tiba-tiba dia jadi korban kan? Maka saya bilang pemerasan dengan pengancaman dan TPPO tidak mungkin terjadi. Yang ada hanya ITE. Kalau ITE saya yakinkan bahwa itu terbukti. Tapi kan ancaman hukumannya kan di bawah 4 tahun. Artinya 8 bulan atau 1 tahun divonis ya pulang, langsung pulang. Mungkin di PT mudah-mudahan seperti itu, biar langsung kita langsung pulang. Soal nanti 4 miliarnya biar mereka berdebat di hukum perdata, saling gugat di sana, nggak ada masalah itu. Nah, kita juga menggugat RG bang dengan perbuatan melawan hukum. Nilai gugatannya itu senilai 200 miliar lebih bang. Kalau secara hukum perdata gimana sih bang menanggapi hal tersebut bang? Dari awal mereka gugat PMH, saya sudah bilang itu percuma.
gugat lagi, tarik lagi gugat lagi, PMH lagi, perbuatan one press 2 kali kan? One press 2 kali. Saya sudah bilang dari awal kalau teman-teman tahu. Sebenarnya ini tidak ada gunanya. One press yang mana? Kita bicara berdasarkan fakta hukum itu tertulis. Pernah ada mereka bikin perjanjian sesuatu yang menunjukkan bahwa ada cedera janji, ada uang prestasi, kan tidak ada. Kalau PMH-nya mungkin saja, tapi kalau vonis yang kita itu vonis bebas atau pasal-pasal yang berat itu tidak ada. Itu bisa, misalnya pasal pengancaman, pasal pemerasan, pasal TPB nggak ada, bisa. Kan hanya kena ITE beda. Kalau kena hanya ITE saja, ini kita bisa buat PMH. Bahkan bisa one price, dia bisa tutup kerugian dia selama ini. Karena pasal yang keras-keras ini lah membuat dia masuk sel kan. Kalau ITE kan tidak mungkin masuk sel. Di bawah 4 tahun ngapain masuk sel? Jadi dengan adanya beberapa pasal yang sudah angus, berarti Niki bisa banget nih untuk melawan lagi dalam PMH. Bisa kemungkinan bisa. Bukan kemungkinan lagi bisa, tapi setelah ingkrah. Setelah putusan itu berkekuatan hukum. Sekarang kan masih banding atau tidak? Kalau bisa 14 hari mereka tidak banding, dianggap ingkrah. Ada putusan itu sudah bisa dijalankan eksekusinya. Kalau sekarang kan masih ada upaya hukum. Kalau masih ada upaya hukum, misalnya PT, ya masih banding lagi berjalan. Berarti kalau banding berjalan atau PT berjalan, sebenarnya Niki harusnya tidak bisa melakukan perbuatan melawan hukum itu, Bang. Maksudnya sidang PMH itu. Oke, harusnya menurut saya sabar dulu. Kalau pasal-pasal yang berat tidak terbukti, baru kita ambil upaya hukum, baik itu PMH maupun one press. Sabar sedikit. Kemarin mereka buru-buru, makanya saya bilang awalnya mereka ajukan gugat atau mau prestasi. Saya sudah bilang ini tidak pada tempatnya. Tiba-tiba dicabut kan, masukin lagi gugatannya ke one press. Saya bilang ini tidak muncul lagi PMH kan. Saya bilang ini buang-buang. Sebenarnya fokus bebaskan kita mereka nih. Setelah ini kita bebas, baru kalian lakukan upaya hukum. Baik itu perdata maupun pidana, baik itu one press maupun PMH. Bang, tapi ada yang mengatakan juga, bukan ada sih, kalau terjadinya ada laporan lagi baru Dr. Ko yang benar-benar ditujukan untuk Dr. Ko. Seperti apa sih ini, Bang? Mungkin Abang sebagai kuasa hukum Dr. Ko. Dokter udah dilaporin, bukan dilaporin. Ya, maksudnya baru lagi misalnya nih dengan bukti-bukti baru atau seperti apa nih, Bang? Saya tetap pada komitmen saya. Apa yang saya sampaikan itu kan berdasarkan apa yang saya lihat, saya gelar bukti, surat, saksi dan suara. Percuma selama Dr. Ogi tidak menikmati hasil kejahatan itu, Dr. Ogi tidak bisa dijadikan tersangka. Selama bukan Dr. Ogi menghubungi dia yang pertama menghubungi Dr. Ogi, tidak akan bisa. Itu tidak bisa berlaku seperti itu. Karena memang faktanya benar-benar RG yang menghubungi duluan ya, Bang? 100%, dan itu mereka bisa, Bang, tidak bisa. Ada kok dokumennya. RG yang berkali-kali berlupakan Dr. Ogi kadang-kadang tidak terima. Kalau terus bagaimana caranya? Berarti kan ada sesuatu. Kenapa RG mau ketemu sama kita terus? Ini kita berapa kali nolak nak mau ketemu. Akhirnya RG disambungkan lewat main. Itu persoalan lagi. Berarti itu udah dari awal berarti. Oke, dari awal itu kalau menurut saya ada apa sih RG kok ngebet banget mau ketemu sama kita? Ujung-ujungnya dia merasa dia jadi korban. Makanya caranya RG itu udahlah langsung kejar-kejar klien saya. Faktanya udah dilaporkan nggak jadi apa-apa kok. Memang nggak ada polisi bekerja berdasarkan alat bukti. Loh, kalau alat bukti tidak terpenuhi, bagaimana polisi mau tingkatkan perkara ini? Gitu. Ini makanya, tapi mereka tuh mau biar ada sesuatu lah. Mungkin Dr. Ogi terlalu terkenal dengan skincare-nya, mau ada ya something tanda kutip, mungkin bisa saja. Kalau misalnya stop aja, udah nggak usah kejar Dr. Ogi lagi. Sekarang fokus ke Nikita. Kalau Nikita bisa di PT bebas, ya kalian siap-siap aja. Akan lawan balik. Pasti, Nikita pasti akan lawan balik habis-habisan. Karena dia sudah banyak kerugian, waktu, tenaga, kontrak, kerjaan dia, nama baik itu tercemar. Terima kasih, Bang. Oke.